sebagaimana kita jumpai membuka cuwer kewancang kemudian sambil ngobrol dulu kan. Piye kabarmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita juga memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berada di atas keadilan dan hikmah yang ada di balik itu semuanya. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita berada dalam agama yang sempurna ini, yaitu agama Islam. Dan kita senantiasa memohon taufik dan hidayahnya agar tetap berada dalam agama yang lurus ini hingga ajal menjemput kita nanti. Amin. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan isi dengan beberapa bahasan yang berkaitan dengan wudhu yang sudah kita bahas. Jadi sifatnya tentunya hari ini tidak ada praktek lagi, hanya bersifat teoretik saja atau seputar keilmuan saja, dan mungkin kita nanti akan banyak tanya jawab seputar permasalahan seputar wudhu. Jadi boleh dipersiapkan pertanyaannya jika ada yang mau bertanya, disiapkan dengan kertas untuk yang akhwat. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan awali pembahasan pada pagi hari ini dengan pentingnya kenapa kita membahas wudhu ini. Ini adalah hal yang banyak diabaikan oleh beberapa orang, ya, yang tentu sebenarnya ini justru yang harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi perkara wudhu ini perkara yang besar, karena Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, dalam riwayat dari Muslim, bahwasanya artinya bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan isbahul wudhu'i syatrul iman, menyempurnakan wudhu itu adalah separuh keimanan. Jadi toharoh di dalamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toharoh itu banyak macamnya, ya, bersuci berupa wudhu, ya, bersuci dari najis dan yang lain sebagainya. Ada mandi, ada wudhu dan sebagainya. Tetapi yang kita bahas saat ini berkaitan dengan syarat untuk menuju sholat. Oleh karenanya dalam Tirmidzi disebutkan tadi isbahul wudhu'i syatrul iman, menyempurnakan wudhu itu adalah separuh dari iman. Dan iman di dalam istilah syariat kita ini tidak selalu diartikan dengan iman itu sendiri. Terkadang merujuk kepada makna lain, seperti kata iman di dalam sebuah ayat firman Allah yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian. Iman di situ diartikan salat dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena kasus atau peristiwa di dalam ayat itu adalah bahwa ketika Allah turunkan perintah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah arah kiblat yang asalnya adalah mengarah ke Baitul Muqaddas, ya, atau ke arah Palestina, ya, bahasanya seperti itu. Kalau sekarang arahnya Palestina, gampangannya begitu, ya. Kemudian dipindahkan ke arah Masjidil Haram, berputar balik.
berputar balik, ya, berputar balik. Maka kemudian di sini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam, maka dia akan sami'na wa ata'na ketika turun itu, turun wahyu. Dan saat itu kejadiannya juga disebutkan dalam keadaan sholat asar saat itu. Pada saat sholat sedang berjalan, kemudian ada seorang lewat, ketika itu sholat sedang berjamaah, ada orang yang lewat mengatakan, aku mendapatkan berita dari Rasulullah SAW bahwasanya sekarang kiblat dipindah ke arah Masjidil Haram. Maka saat itu juga mereka tidak ada yang bertanya. Dalam keadaan sholat langsung berbalik arah. Langsung berbalik arah ke arah sebaliknya. Dan ini menunjukkan keimanan para sahabat Ridwanullah alaihim yang begitu datang perintah tidak banyak tanya. Ada perintah langsung kerjakan. Nah di sini ayat ini turun tadi, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah menjamin di sini bahwa ketika mereka menjalankan perintahnya Allah itu membalikkan arah ke arah sebaliknya, yaitu ke arah Masjidil Haram, maka ibadah-ibadah sebelumnya yang waktu itu masih menghadap ke Baitul Maqdis saat itu, maka itu tidak ditolak, semuanya dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasan kita adalah firman Allah di sini menggunakan redaksi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman di sini diartikan salat. Dan sungguh benar adanya memang apa hal yang terbaik yang paling dekat dengan iman kalau bukan salat. Bukankah keimanan seorang itu harus dilanjutkan dengan salat? Bukankah iman itu harus dilanjutkan dengan amalan? Karena iman itu bukan hanya sekedar amalan hati, tetapi dia juga amalan berupa perbuatan. Maka orang yang bersyahadat itu sudah masuk Islam, iya beriman. Tetapi dia belum beriman kalau dia tidak menjalankan sholat yang datang setelahnya. Oleh karenanya menjadi pondasi dalam rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di sini mendirikan salat datang setelahnya. Dan seseorang tidak lagi dikatakan beriman kalau dia sengaja meninggalkan salat itu, bahkan tidak mengimani atau mengabaikan dengan kesombongannya, oh tidak perlu salat ini, aku sudah tidak lagi perlu salat seperti ini. Nah, itu berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Berbeda kalau dia tidak melakukan karena malas-malasan, dia mendapatkan dosa yang besar, tetapi tidak sampai keluar dari keislaman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara kami dan mereka itu adalah pada perkara salat. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja di situ, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Maka di sini perkara salat itu adalah perkara yang agung, adalah selalu hal yang menempel dengan keimanan. Oleh karenanya kesempurnaan iman itu nanti akan sebanding lurus dengan kesempurnaan salat yang dijaganya. Dan salat yang dijaga itu tidak akan bisa sempurna kecuali melalui syarat yang harus disempurnakan terlebih dahulu, yaitu wudhu. Jadi keterkaitan antara wudhu dan salat ada di dalam hadis ini. Isbahul wudhu syatrul iman. Kesempurnaan iman itu adalah menyempurnakan wudhu itu adalah separuh dari iman. Ya. Jadi ini menunjukkan besarnya peran dari wudhu itu untuk kita selalu menjaga dan menjaganya. Dia adalah perkara yang agung, bukan ibadah yang ringan, bukan. Dia ibadah yang agung. Karena ketika kita melihat sholat itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang pertama kali dihisab di sisi Allah adalah sholat wajib kita. Baru kalau tidak ada ada kurang, diambil dari mana? Sholat sunnahnya untuk menutupinya. Tidak ada amal lain sebelum sholat, tidak ada yang dihisab. Yang dihisab pertama kali itu adalah sholatnya.
Maka ini adalah perkara yang agung. Dan sesuatu yang agung tidak mungkin bisa terlaksana, tidak mungkin bisa berdiri kokoh kecuali di atas pondasi yang kokoh. Seperti layaknya bangunan. Bangunan yang megah, tinggi, menjulang tinggi ke angkasa. Apa bisa dia kokoh seperti itu dengan terpaan angin, gempa yang dahsyat misalnya? Kalau pondasinya tidak kokoh kan tidak mungkin. Maka sholat yang sempurna itu selalu dilandasi dengan sempurnanya wudu. Ya. Maka harus kita perhatikan ini. Demikian juga perkara sholat ini adalah perkara yang agung, dikarenakan nanti di akhir zaman dan mungkin sudah masuk kita di dalam situ, ya. Karena dalam firman Allah disebutkan nanti akan ada orang-orang yang melalaikan sholatnya. Jadi ibadah sholat sebenarnya ibadah yang sudah lama sekali disyariatkan oleh Allah. Oleh karena dalam firman Allah disebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah yadkhulul jannata wala yudlamuna syai'an. Di dalam ayat tersebut disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi sebelumnya yang memiliki keutamaan-keutamaan dalam ibadahnya, mereka menjaga sholatnya, menjaga puasanya. Dalam ayat tersebut tadi ada ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang Ibrahim, memuji tentang keikhlasannya Musa alaihissalam, memuji tentang ketakwaannya Ismail alaihissalam, tentang Nabi Idris alaihissalam. Semua nabi disebutkan di situ, banyak nabi disebutkan. Kemudian menyebutkan ayat ini fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Allah berfirman nanti akan ada kaum yang melalaikan salatnya itu, adha'us salat. Nah, ya, mereka adalah orang-orang yang melalaikan salatnya wattaba'us syahwat, dan mereka orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, ya, dan mereka pasti dalam keadaan kesesatan. Illa man taba, kata Allah, kecuali bagi mereka yang setelah itu bertobat, wa amana wa amila salihah, dan beriman sekaligus melakukan amalan baik. Dan bahasan kita di sini adalah setiap amalan baik itu adalah menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi yang melakukannya. Dia menjadi pahala dan dia juga sekaligus menghapuskan dosa-dosa dari dirinya. Jadi amalan baik itu seluruhnya itu akan menghapuskan dosa-dosa. Tentunya kita bicara di sini tentang dosa kecil, ya. Dan dosa kecil itu bukan kita anggap kecil, oh enggak, kita lalaikan, enggak. Dosa kecil pun itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa besar bertingkat-tingkat. Jadi dosa itu ada dua, ada besar, ada kecil. Dosa besar ada tingkatan masing-masing, dosa kecil juga ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, ayu dzanbin a'dzam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dosa yang paling besar, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kau menjadikan sekutu persembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa terbesar. Tidak ada dosa selain itu yang terbesar. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Yaitu dengan cara apa? Memberikan persembahan kepada selain Allah, menyembelih binatang untuk selain Allah, menyajikan sesaji-sesaji, makanan-makanan, ya, di tempat-tempat yang dianggap sakral, misalnya di pohon-pohon yang dianggap angker dan sebagainya. Maka ini termasuk di dalam bab ini. Nah, kemudian dosa kedua yang kedua apa disebutkan oleh Rasulullah, yaitu antaqtul waladaka makhafata an yakula ma'ak. Yaitu kau bunuh anak laki-lakimu karena kau khawatir dia ikut makan denganmu. Karena dulu ada kebiasaan membunuh anak laki-laki. Iya. Itu dosa terbesar kedua. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa yang di bawahnya lagi, dan ini termasuk dosa besar. Ranking 3 di situ. Setelah syirik, kemudian membunuh anak kandung, dan yang ketiga adalah antuzania bihalilati jarika, yaitu kau
berzina dengan istri tetanggamu atau pasangan dari tetanggamu. Subhanallah. Ma'adzallah, kita berlindung dari Allah masalah ini. Dosa besar ya ikhwah. Berzina dengan tetangga. Itu merusak segalanya itu. Awal kerusakan besar dari situ, ya. Ini dosa besar ada tingkatannya. Lah dosa kecil juga seperti itu. Dosa kecil juga ada tingkatan-tingkatannya. Punya kedudukan masing-masing, punya tingkatan-tingkatan dan derajat sendiri-sendiri. Lah seluruh amalan baik itu, amalan baik apapun, sholat sunnah kah, sedekah sunnah, bertutur santun, menyenangkan orang tua, bertegur sapa dengan orang lain, bersenyum dengan orang lain, itu semuanya dilakukan dengan keikhlasan menjadi nilai ibadah. Dan itu nanti akan menggugurkan dosa-dosa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan perbuatan dosa maksiat, maka segera timpuk dia atau tumpuk dia dengan amalan kebaikan sehingga kemaksiatan itu atau dosa itu terhapuskan dengan amal baikmu itu, ya, dengan amal baikmu itu. Nah, kita lihat sholat, apakah itu amalan baik? Iya, jelas, bahkan amalan yang paling besar. Kemudian wudhu juga demikian. Oleh karenanya sholat itu sendiri di antara fungsinya adalah menjadi pahala dan juga menghapuskan dosa-dosa. Pun demikian dengan wudhu, dia juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar hanya satu, dosa besar itu hanya satu, yaitu dengan apa? Dengan bertobat, tobatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil dengan kita tidak menganggapnya sesuatu yang kecil, kita remehkan, tidak, ya. Tetapi dia tentu memiliki konsekuensi yang besar tentunya bagi siapa yang melanggarnya. Oleh karenanya di sini, ketika sholat itu menghapuskan dosa, maka yang terhapuskan dengan ibadah sholat itu tentu lebih besar daripada yang dihapuskan wudhu. Karena memang wudhu itu lebih kecil dari sholat, tapi wudhu itu menjadi hal yang besar karena dia menopang sholat, ya, menopang sholat. Maka kita di sini perlu memperhatikan peran dari wudhu ini karena ini. Kita tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah ada yang terlepas dari perbuatan maksiat. Maka ketika kita memperbaiki wudhu kita mukhlisan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu banyak akan dosa yang terhapuskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya. Ya. Demikian juga dengan sholat. Semakin besar nilai ibadahnya, maka semakin besar kuantitas dari dosa yang diampuninya. Ya, ketika sholat itu adalah ibadah yang agung, menghapuskan dosa yang agung, bagaimana dengan wudhu yang dia separuhnya dari kesempurnaan itu? Ya, meskipun tentu lebih kecil sedikit bandingannya daripada sholat, tentu lebih kecil. Sholat itu lebih kecil, maka ada yang menggambarkan seperti ini. Ada hubungan antara wudhu, sholat, dan iman. Itu sebagaimana rantai yang tersambung. Jadi kalau wudhu itu sekecil ini, maka sholat itu lebih besar nyambungnya. Kemudian iman lebih besar lagi yang nyambung. Jadi rantai yang bertautan tetapi ukurannya berbeda. Nah, jadi yang kita inginkan di sini adalah bagaimana wudhu itu memberikan pengaruh yang besar untuk penghapusan dari dosa-dosa kita. Nah, ya. Selain itu, wudhu juga memberikan manfaat, yaitu memberikan ladang pahala yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wudhu, ya, ini wudhu. Wudhu dan berdoa, dilanjutkan dengan doa wudhu, maka Allah menjanjikan pintu surga terbuka semuanya 88 itu, ya. 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan bebas kita masuk lewat pintu mana saja. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, ma min muslimin yatawadda fayuhsinul wudu. Tidaklah seorang muslim melakukan wudu dan memperbaikinya, memperbagus kualitas wudunya. Summa yaqulu, kemudian di akhir selesai usai menjalankan wudu itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja sudah illa futihat lahu abwabal jannah samaniyah.
akan dibukakan oleh Allah 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia bebas memilih pintu manapun lewat itu. Sehingga ini adalah perkara yang besar. Bahkan tadi kita sebutkan di awal, orang yang menjaga sholat tidak akan bisa menjaga sholatnya kecuali dengan menjaga wudhunya. Orang yang berusaha menyempurnakan sholat tidak akan sempurna sholatnya kecuali dengan menyempurnakan wudhunya. Berhubungan selalu dengan perkara wudhu. Di dalam sabda Nabi SAW mengatakan, istaqimu walan tuhsu, istiqomah kalian, namun kalian tidak akan pernah bisa. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan dari kalian di sisi Allah itu adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Di sini disebutkan ada salat, ada wudu. Orang yang bisa menjaga salatnya tentunya adalah diawali dengan menjaga wudunya. Oleh karenanya kita memang beberapa pertemuan ini membahas perkara yang besar ini, ya, yaitu perkara wudu ini, ya. Bagaimana orang menjaga sholatnya? Orang menjaga sholat itu melalui apa? Melalui menghadirkan hati, keikhlasan. Kemudian menepis segala was-was yang ada di dalamnya. Menghapus hayalan-hayalan yang mulai menghiasinya. Ya, biasanya kita sudah baru rakaat pertama sudah berhayal, itu sering seperti itu. Mikir yang lain, kosong pikirannya, tidak fokus dengan bacaannya. Ya, apalagi kalau sudah merem, maka tidak boleh. Sholat tidak usah merem, ya. Tetap melek. Kalau merem, tidur nanti. Ditinggal sama imamnya nanti, ya. Kalau ketiduran, ya jangan merem. Melek, ya, melek. Dibuka, matanya dibuka. Itu di antara bentuk menjaga sholatnya. Menjaga sholat-sholat sunnahnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dijalankan. Iya, kemudian menjaga bacaan-bacaannya, hak setiap bacaannya dijaga. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu, pelan-pelan. Ini adalah bentuk menjaga sholat. Lah, ini tidak bisa terjadi kalau tidak ditopang dengan pintu masuk yang kokoh, yaitu pondasinya yang kokoh, yaitu wudhunya. Maka bagaimana seseorang menjaga wudhu itu? Salah satunya adalah diantaranya tentu menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, ya. Kemudian menjaga untuk setiap saat itu tidak lepas dari wudhu. Setiap saat, apalagi kalau keluar dari kamar mandi misalnya, kita kamar mandi, buang hajat misalnya, buang air kecil misalnya, cuma berapa menit. Kemudian masa langsung keluar kamar mandi, keluar dalam kondisi wudhu. Minimal sekali saja, untuk tidak meninggalkan hal ini, ya, untuk tidak meninggalkan hal ini, sehingga kita bisa keluar dimanapun dalam keadaan bersuci, ya. Bahkan di rumah pun kita menjaga itu. Kecuali kalau di jalan sudah tidak bisa. Tetapi kalau kita di jalan sudah membiasakan hal ini, menjaga wudhu kita di rumah kita, maka ketika kita tidak mampu, maka kita dihitung seperti kebiasaan kita, kan seperti itu. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan." Yaitu ketika seseorang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, maka dia nanti sholatnya itu dihitung seperti keadaan dia waktu sehat dan dalam keadaan mukim. Ketika kita safar, kan kita ada rukhsah itu. Kita ada rukhsah untuk tidak menjalankan sholat rawatibnya, ya kan? Bahkan ada rukhsah kita untuk mengkosornya, kan seperti itu. Enggak ambil. Karena Allah cinta dengan hamba-hambanya yang mengambil rukhsah itu. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang mengambil rukhsahnya, sebagaimana Allah mencintainya karena dia melakukan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna. Maka rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah di waktu perjalanan itu diambil. Ya, ketika perjalanan ada dilakukan jamak kosor saja, jamak kosor, tidak apa-apa. Oh, tidak marem, tidak usah kata tidak marem, itu was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan.
ujung-ujungnya apa? Kalau biasanya seperti ini ada, Eman, nanti aja nunggu azan di pemberian berikutnya. Oh ternyata tidak ada pemberhentian berikutnya, tidak ada masjid. Coba bayangkan. Ada di beberapa di jalan tol mana itu jaraknya ke cari tempat tempat peristirahatan itu agak jauh, sehingga bisa dikhawatirkan malah ketinggalan waktu sholatnya kalau sholatnya mepet, misalnya jaraknya antara maghrib dan isya. Kan cuma 1 jam. Maghrib memaksa jamaah sendiri tidak dikosor dengan isya. Maka kemudian dia melanjutkan perjalanan, lanjut lurus lagi. Ternyata maghribnya dia tidak menjalankan, maksudnya seperti ini. Asar dia menjalankan sholat asar di tengah jalan. Kemudian harapannya nanti sampai di situ maghrib bisa sholat tepat pada waktunya. Ternyata apa? Di jalan tidak bisa berhenti. Dia baru sampai di tempat ketemu isya-nya. Kan lebih baik berhenti aja dulu tadi, kan lakukan langsung saja maghrib dan isya sekaligus dan di qasar. Maka itu tentu ada kebaikan di setiap rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang menjaga sholatnya, dia akan diawali dengan menjaga wudhunya, yaitu menjaga wudhunya di rumah atau di luar rumah untuk tetap berada dalam keadaan suci. Termasuk ketika musim dingin. Musim dingin tetap dia berwudu. Malam ini sekarang sudah sampai 20 derajat sekarang ini ya, atau bahkan ada yang di bawah itu, subhanallah. Itu berat sekali itu menyentuh air itu. Ya, berat sekali. Tetap akan dipaksa untuk wudu. Dan itu dinginnya kan tidak seberapa tuh dinginnya sebenarnya kan. Cuma kita belum terbiasa saja dengan air yang ini cuma 20 derajat ya atau 19 derajat, itu tidak dingin sekali kan begitu. Maka tetap dijalankan, kecuali kalau di tempat yang sampai 0 derajat misalnya atau 4 derajat, itu dinginnya luar biasa. Maka ketika dalam kondisi dingin sekali, seperti keadaan mungkin di tempat yang ada daerah bermusim dingin misalnya, maka tetap berwudu. Kalau memang ada sarana untuk memudahkan air hangat, ya sudah pakai air hangat. Jangan terlalu memaksa dengan dingin itu, subhanallah. Bisa beku tangannya ya. Kalau di sini kita mungkin tidak merasa, tapi di beberapa tempat yang bermusim dingin, makanya di wastafel, kalau di tempat yang bermusim dingin itu, wastafel rumah itu ada dua keran. Keran satu panas, keran satu dingin. Kalau kora-kora cuci piring pakai yang dingin, merah tangan itu langsung kaku. Harus dicampur separuh-separuh. Jadi tidak boleh memaksa. Maksud saya, ketika dalam kondisi itu ada sarana air hangat, maka gunakan, campurkan ya. Jadi bukan harus ada air hangat, enggak, saya menjaga wudhu saya tak berdingin-dingin saja, pakai yang 0 derajat airnya. Jangan. Sama ketika saudara kita yang saat ini ada di Mekah saat ini sedang musim panas, siang kurang lebih 38 sampai 40 derajat. 40 ya ikhwah. 40 itu lumayan sekali panasnya. Maka ketika di hotelnya airnya panas sekali, maka tunggu sejenak, dikipasi kah atau dikasih es dikit kah, enggak apa-apa. Jangan kondisi panas-panas dicelupkan aja. Sakit semua ke kulit ya. Ya. Tunggu sejenak, biarkan dingin dulu. Jadi bukan memaksa kalau panas harus dimasukkan begitu saja, enggak. Tunggu, jeda, tetapi intinya adalah kita menjaga wudhu kita. Dalam keadaan apapun kita tetap menjaga wudhu kita. Nah, inilah hal yang menjadi perkara penting dalam perkara wudhu ini. Nah, saya akan membahas di sini berkaitan dengan hal-hal seputar wudhu untuk hari ini. Dalam setengah jam ini insya Allah. Yang pertama adalah masalah siwak. Bersiwak itu adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebelum sholat itu ada 2 redaksi yang berkaitan dengan penggunaan siwak ini. Yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli salatin, atau ma'a kulli wudu'in di redaksi yang kedua. Jadi redaksi yang pertama adalah inda kulli salatin, yaitu kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku untuk bersiwak, maka aku perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat mereka. Itu redaksi yang pertama.
Redaksi yang kedua adalah la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Di setelah wudunya, ya, atau bersamaan dengan wudunya. Tujuannya adalah apa? Yaitu tentunya untuk kebersihan mulut, ya. Di sini ada dua faedah menurut saya Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ketika seorang menjaga siwak, yaitu sebelum sholat, maka sungguh dia mendapatkan dua faedah di sini, yaitu dia menjaga kebersihan mulutnya, aroma mulutnya, yaitu ini perkara duniawi, ya. Yang kedua adalah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kapan ini letaknya, ini yang jadi permasalahan, dan apakah harus menggunakan siwak? Ya, siwak itu memang adanya dari pohon arak atau disebutkan seperti itu, ya. Pohon arok namanya, ya, arok. Itu adalah semacam batang pohon kecil itu yang biasanya dihalus-haluskan, lembutkan sedikit, bisa digunakan untuk membersihkan mulut dan menjaga mulut dari bau. Intinya untuk kesehatan mulut. Nah, oleh karenanya Imam As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, menyebutkan kalau seseorang menggunakan dengan alat yang modern saat ini, dengan sikat gigi atau dengan pasta gigi, maka itu boleh dengan hal itu. Intinya sebelum sholat, maka semuanya disunahkan untuk membersihkan aroma mulutnya itu supaya terjaga kebersihannya dan aromanya. Nah, jadi boleh dengan gosok gigi, ya, boleh dengan gosok gigi. Misalnya ketika ada panggilan sudah zuhur, ya, zuhur, maka kita ke kamar mandi, gosok gigi, baru berwudu. Atau setelah wudu baru gosok gigi, tidak apa-apa. Yang penting di kala itu. Dan yang banyak ulama mengatakan lebih baik sebelum wudu itu, ya, sebelum wudu. Tapi intinya di seputar wudu itulah, ya, di seputar wudu itu. Gosok gigi dulu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak sebelum takbiratul ihram atau sebelum Allahu Akbar. Ya, maka itu adalah hal yang disukai di sini, ya. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Sesungguhnya siwak itu adalah membersihkan mulut atau dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ala kulli hal di sini, setiap mau sholat, gosok gigi terlebih dahulu, itu akan lebih bermanfaat. Kalau memang bisa menggunakan siwak, maka itu ada yang mengatakan lebih afdal seperti itu. Lebih bagus menggunakan siwak karena Nabi berdalil dengan as-siwak, ya, dengan kata siwak. Maka kita ikuti saja. Maka itu akan tentu mendapatkan hal yang bermanfaat untuk diri kita semuanya insyaallah taala. Jadi diawali dengan siwak. Kemudian kedua adalah masalah menggosok. Dalam berwudu, kemarin kita sebutkan, wudu kalau kita guyurkan air sah apa enggak? Sah, ya? Sah. Nah, untuk menyempurnakan, yaitu dengan apa? Dengan diratakan. Itu namanya ad-dalat, namanya menggosok. Kalau di bab fikih itu namanya menggosok. Jadi menggosok itu bukan begini, enggak. Maksudnya itu meratakan, ya. Kemudian juga kalau di jari, menggosok itu maksudnya menyela-nyela begini. Nah, menyela-nyela seperti ini, ya. Jadi di sela-sela jari dikasih air, diratakan dengan cara seperti ini. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mustawrid bin Shaddad, beliau mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, ketika beliau wudu, dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsarihi. Beliau kalau giliran mencuci kakinya itu menyela-nyelanya, menggosoknya itu dengan bantuan ini, dengan menggunakan khinsor ini, kelingking, ya, dengan kelingkingnya. Jadi di kaki kanan dan kaki semuanya itu di sela-selanya itu khawatir tidak kena air, dibantu dibersihkan dengan khinsornya ini, dengan kelingkingnya ini. Ini yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun menggunakan tangan kiri, maka tidak ada hadis yang muncul. Kecuali itu adalah pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali, beliau mengatakan untuk sebagaimana membersihkan kotoran itu semuanya dengan tangan kiri, maka membersihkan kaki pun dari kotoran itu juga dengan tangan kiri. Makanya ketika Nabi di sini disebutkan hanya menggosok dengan tangan kiri untuk kakinya,
dengan apa? Dengan kelingking maksud saya. Maka Imam Ghazali menyebutkan gabungkan itu yaitu dengan kelingking kirinya. Maka ketika membasuh kaki dua-duanya dengan kelingking kirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasan kita adalah di sini menggosok itu diperlukan termasuk untuk meratakan di ketika mengusap ini tangan, wajah. Dan kita sudah membahasnya, kalau kita hanya mengguyurkan ke wajah, belum tentu yang bagian sini, yang di manbat apa yang namanya, tempat tumbuhnya rambut itu terkena air. Oleh karenanya paling bagus adalah dengan kita meratakan bantuan tangan itu. Kita gosok-gosok seperti ini ya. Bagian mata, cekungan mata ini jangan sampai terhindarkan ya. Nanti ada bagian mata yang tidak terkena, ya nanti maka tentu tidak tepat wudhu seperti itu. Semua air harus terkena wajah secara umum ya sampai dagunya. Kemudian itu berkaitan dengan dalak. Kemudian masalah penggunaan air kita sudah menyinggung. Pak Munir videonya belum ya tadi ya, belum dibagi, nanti coba ditanyakan. Sudah? Oh sudah. Yang di YouTube. Yang saya praktek di masjid. Iya. Oh alhamdulillah. Iya. Jadi saya kemarin sudah praktekkan waktu pulang dari sini itu kita mampir ke masjid ya di perumahan itu, di perumahan tempat saya tinggal itu. Habis sholat isya sana, kemudian kita praktek di situ. Saya praktekkan, saya di videokan untuk di share di di YouTube sehingga di Malang Mengaji tentunya nanti bisa dilihat bagaimana wudhunya. Dan ternyata memang yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memang disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtasala, dan disebutkan wa au ghasala, kalau mandi bisa beliau hanya menggunakan satu sok saja. Satu sok itu 5 mud. Kalau wa idza tawaddaa, kalau wudu ya, wa idza tawaddaa maka beliau wudunya itu dengan 1 mud bimuddin. Jadi beliau kalau wudu hanya dengan air 1 mud. 1 mud itu kalau dikalkulasikan yaitu kurang lebih antara 500 mili sampai 600 ml. Dan kemarin yang saya praktekkan itu dengan menggunakan 3 kali basuhan semuanya dari awal sampai kaki. Kalau saya hitung dengan jumlah cidukan itu semuanya ada 23 cidukan kurang lebihnya. Dan ketika saya masukkan ke gayung kemudian saya pindahkan ke botol itu kurang lebihnya ya 600 ml itu. Maka menggunakan air tidak perlu kenceng-kenceng. Bahasan kita di sini ya. Jangan sampai berboros-boros air. Sebagaimana kita jumpai membuka cuer kewanceng kemudian sambil ngobrol dulu kan. Piye kabarmu? Ini sambil ngalir terus, subhanallah. Ini habis airnya ya. Berapa liter yang terbuang itu ya. Ngobrol kemana kemari ya, kesana kemari ya. Jangan. Kalau tidak digunakan tutup. Makanya kemarin saya berikan contoh menggunakan keran itu. Membuka untuk 1 cidukan saja, kemudian ditutup kerannya. Ya, buka lagi, tutup lagi. Untuk wajah juga begitu, buka, tutup, diusapkan ke wajah. Air kondisi keran itu dalam keadaan mati. Maka kalau diakumulasi di total itu nanti kurang lebih ketemunya 600 ml. Paling tidak kita sudah berusaha ke situ. Ya, berusaha ke arah sana. Dan pernah ada seorang itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ada seseorang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, wuduknya Nabi itu berapa tuh air yang digunakan? Kalau mandi berapa?" Kalau mandi kata Ibnu Abbas itu 1 sok. 1 sok itu 5 mud. 5 mud berarti kurang lebih 3 liter. Untuk mandi jenabah itu loh. 3 literan itu sudah cukup. Diatur dengan baik. Menggunakan gosok itu loh, fungsinya dalek itu di situ. Bisa rata ke seluruh anggota tubuh itu dengan bantuan tangan yaitu menggosok. Kemudian orang tersebut ketika dijawab 1 sok kemudian bertanya lagi, kalau wudhu Nabi berapa? Maka Ibnu Abbas mengatakan 1 mud. Aku tidak bisa seperti itu. Aku tidak akan bisa seperti itu. Maka kata Ibnu Abbas, orang yang jauh lebih baik dari kamu saja bisa, masa kamu tidak bisa? Ya, seperti itu jawabannya. Jadi ini menunjukkan pentingnya ini ya. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dulu ditanya oleh seorang badui, Ja'a A'rabi ila Nabi. Suatu hari ada seorang badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wudu itu? Maka Nabi mempraktekkan 3 kali 3 kali. Mempraktekkan wudunya 3 kali 3 kali. Kemudian beliau mengatakan,
Hakadha wudu'i. Demikianlah cara berwuduku ini. Inilah cara berwudu itu. Hakadha al-wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman zada ala hadza, ya, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang melebih-lebihkan dari apa yang sudah aku contohkan ini, maka dia telah berbuat kerusakan, dia telah berbuat melampaui batas, dan dia telah zalim. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu sayakunu min hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Nanti akan ada dari umatku ini yang berlebih-lebihan di dalam bersuci dan di dalam berdoa. Dan ini termasuk perbuatan zalim. Tidak boleh melebih-lebihkan. Tadi disebutkan, man zada ala hadza. Barang siapa yang lebih wudunya dari 3 kali ini, maka tidak boleh ya ikhwah ya. Wudu lebih dari 3 kali tidak boleh. 4 kali biar afdol. Tidak ada kata afdol. 5 kali, 11 kali apalagi. 4 kali lo tidak boleh. Ya, 4 kali tidak boleh. Yang ada hanya berapa? 1, 2, 3. Hanya itu saja. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita wudu sekali-sekali. Terkadang 2 kali 2 kali. Ini yang jarang dilakukan. Oh ya kan yang paling bagus ganjil. Ya, tetapi di sini Nabi mencontohkan kepada kita ada 3 versi. Lakukan semuanya. Mungkin yang paling sering adalah yang paling afdol, yaitu 3. Tentu lebih afdol. Tetapi bukan berarti yang 2 itu tidak afdol ketika kita mengikuti Nabi SAW. Saya melakukan 2 ini bukan karena 3 itu saya tidak mampu, tidak. Tetapi karena saya dalam rangka mengikuti Nabi SAW, terkadang melakukan 2 kali untuk menjaga sunnahnya Nabi SAW. Maka tentu akan mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Taala seperti itu. Jadi tidak boleh orang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Menggunakan air juga tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam berdoa juga tidak boleh. Seperti ini, waktu itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Sa'ad ibn Abi Waqqas punya anak. Anaknya itu pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, surga yang di dalamnya ada hiasan ini dan itu. Kemudian jauhkan aku dari nerakanya, dari belenggunya, dari besi-besinya, didetailkan semuanya. Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, doa itu yang ringkas saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini namanya berlebih-lebihan dalam doa. Doa itu yang global saja. Doa itu yang global, tidak usah minta yang rinci, tidak usah. Ya Allah, saya minta seperti ini. Putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, berikan aku di surga yang nanti ada hiasannya seperti ini, kemudian warnanya seperti ini. Minta dengan spesifikasi tertentu. Ini surganya yang bikin siapa ini? Kenapa minta seperti itu? Surga, neraka juga begitu. Neraka juga minta dijauhkan dari besi-besi pengaitnya, dari belenggu-belenggunya. Tidak usah terlalu rinci. Kalau kita mengeluh secara rinci. Ya Allah, saya punya kendala kesehatan seperti ini. Usia aku sudah tua ya Allah. Saya sudah tidak mampu lagi ini dan itu, boleh kalau mengeluh dalam doa. Dan itu disarankan seperti itu. Bukan permintaannya yang rinci. Sama saja kata ada orang berdoa, ya Allah, nanti kalau di surga izinkan saya bisa nonton MotoGP di sana. Buat apa cari MotoGP, siaran langsung Piala Dunia sepak bola di sana? Tidak usah minta seperti itu. Tidak perlu ya. Jadi yang diminta kalau berdoa yang global. Cukup kalau berdoa untuk minta surga, Allahumma inni nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Titik. Ya Allah, berikan aku surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Selesai. Sama dengan orang yang membuang-buang air ini masuk dalam kategori ini. Ini namanya pemborosan dalam penggunaan air. Itu maka tidak dibolehkan ya. Kita berusaha untuk menggunakan air seirit mungkin ya. Kemudian ada sunnah lagi, yaitu wudu setiap mau sholat wajib. Sunnah. Dulu pernah diwajibkan untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Pernah para ulama mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awalnya setiap sholat fardu itu wudu terus sehingga para ulama mengatakan ini adalah hal yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ketika sahabat ditanya, apakah kalian wudu juga seperti Nabi? Tidak, kami pokok selama tidak berhadas kami tidak
ndak wudhu. Itu yang dilakukan para sahabat dan dikuatkan dengan ini. Ternyata setelah itu dengan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga wudhunya setiap 5 sholat itu, ternyata waktu di Mekah beliau pernah sholat dari subuh sampai isya dengan satu wudhu saja. Satu wudhu saja bisa ya. Ya, sebagai contoh untuk kita. Ya, sebagai contoh untuk kita. Ya, mungkin ini Allah memberikan, tentunya memberikan keutamaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bayangkan tidak ada hadat sama sekali mulai pagi sampai isya itu bisa ya. Tapi ini sebagai percontohan tentunya untuk kita semuanya. Nah, artinya permasalahan ini wudhu kalau mau pergantian sholat fardu, kita bicara tentang sholat fardu ya, maka itu disunahkan. Tetapi ketika masih punya wudhu, boleh tetap dengan wudhu itu boleh kok ya, boleh ya, boleh saja. Nah, jadi untuk memperhatikan hal ini. Nah, berikutnya adalah mengeringkan anggota tubuh dengan handuk atau sapu tangan. Itu hukumnya boleh, bukan makruh, bukan makruh. Karena ada yang mengatakan makruh, nanti eman dengan airnya yang, karena mereka ada yang sebagian yang mengatakan itu makruh diusap handuknya, diusap dengan handuk itu karena apa? Karena biarkan dosa-dosa itu menetes bebarengan dengan air tetesan yang terakhir itu. Mereka menggunakan dalil yang itu. Tapi di sini yang lebih tepat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berwudu itu dengan menggunakan handuk sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia disebutkan kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hirqatun yanshifu biha ba'dal wudu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki handuk yang biasa beliau gunakan untuk menyeka sesudah wudu. Jadi punya handuk sendiri memang untuk itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika habis wudu pernah mengusap mukanya, wajah beliau, yaitu dengan balik mantel yang ada di mantelnya ini dibalik kemudian diusapkan ke sini. Waktu itu tidak bawa handuk. Pernah seperti itu. Ya. Memang ada hadis yang datang dari siapa itu? Dari Maimunah, dari salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian setelah wudu Maimunah menyodorkan handuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, "Tidak." Kemudian ini dijadikan alasan, ada yang mengatakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima handuknya, tidak mau menyeka, berarti itu yang disunahkan, bukan. Ini tentunya kalau dikompromikan adalah begini, kalau dikompromikan yaitu beliau punya handuk untuk wudu. Beliau juga ketika tidak bawa handuk biasa mengucap dengan apa? Dengan balik mantelnya itu. Yang penting diusap, ya. Kemudian waktu Maimunah menyodorkan itu juga kasuistik. Maksudnya apa? Tidak terjadi selalu. Bisa jadi waktu itu mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman dengan handuknya, ya. Bisa jadi mungkin juga handuknya ada kotorannya atau apa, ya kan seperti itu. Maka yang lebih tepat di sini adalah ini perkara yang diperbolehkan. Jadi tidak perlu memberatkan dengan apalagi musim dingin dibiarkan tidak pakai jekiking apa itu menggigil jangan ya. Tetap jangan jangan memaksakan diri ya, jangan memaksakan diri untuk hal ini. Baik, ini adalah berkaitan dengan wudu. Naam. Saya rasa itu dulu mungkin. Masih ada banyak permasalahan, waktunya sudah habis ya. Sisanya berikutnya aja ya. Nah, insyaallah. Berikutnya nanti kita akan membahas pembatal wudu dan apa yang tidak membatalkan wudu. Tentu yang pembatal wudu kita sudah bahas, tinggal yang apa yang tidak membatalkan wudu tetapi selama ini dianggap membatalkan wudu. Nah, itu yang kita akan bahas berikut dengan sisa-sisa permasalahan yang belum kita bahas hari ini. Masih banyak ya permasalahan yang belum kita sampaikan dan waktunya juga sudah habis. Kita cukupkan sekian dulu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ini dan kita memohon kepada Allah agar diberikan rizki untuk bisa menjaga wudhu kita sehingga bisa sempurna dan bisa melanjutkan pada sholat yang sempurna juga. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini. Bersama umat berbagi manfaat.